bersedia? Disarankan dulu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Ya. Nah, sebelum pembelajaran, Bapak absen kehadiran dari yang anak sekalian. Hafizal, Hadir Pak. Dea, Hadir. Tanti, Hadir. Yoga. Hadir. Berarti 2 orang yang datang ya? Ya. Nah, untuk persiapan hari ini, pembelajaran ini, silakan siapkan buku tulis penanya, kemudian handphonenya silakan sambungkan ke internet sebagai bentuk pembelajaran menggunakan media ITC. Kemudian persiapkan juga mental, jiwa dan pikiran agar pembelajaran hari ini bisa masuk ke dalam pikiran anak-anak secara maksimal dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Kemudian anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar tentang cara membaca 3 ayat tentang bertaat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sesuai dengan hukum tajwid yang baik dan benar. Nah, anak-anak sekalian, masih ingat semuanya hukum-hukum tajwid yang ada kemarin? Masih ya? Masih. Nah, sekarang coba kalian, kalau mem mati ketemu mem, hukumnya tidak ini dibaca dengung, nyatu masuk dan dengung. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita bahas masalah berani hidup jujur atau saja'ah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini itu dengan yang pertama, kompetensi dasar KI 1 meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Kompetensi pengetahuannya atau KI 3-nya, KD-nya menganalisis makna saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator dalam pencapaiannya mengidentifikasi gambar atau peristiwa atau fenomena alam yang terkait dengan sifat saja'ah. Jadi nanti ada tampilan gambar atau sebagainya, nanti siswa bisa mengidentifikasi dan menganalisis. Nah, baiklah anak, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, perhatikan gambar yang ditampilkan. Yang pertama, sumber Tribun News. Itu gambar orang apa? Nah, silakan tanggapi, Sinta. Apa yang Sinta terbesit dalam pikiran ketika lihat gambar orang mencuri? Kan? Menurut saya kan setelah lihat gambar pencuri tersebut, karena orang yang mencuri tersebut tidak ada sifat kejujuran dalam dirinya, atau sifat kejujurannya itu kurang. Kalau kamu lihat itu yang dilakukan, Kalau kita melihat orang yang melakukan tersebut, kita tidak boleh menyembunyikan Ustaz, dengan cara kita melaporkannya ke pihak-pihak yang berwajib. oke. Kemudian gambar 2, persiapkan Pina. Menurut saya, sikap korupsi tumbuh karena tidak ada lagi sikap jujur dalam diri. Jika kita menemukan orang yang korupsi, maka kita wajib melaporkan dengan orang yang berwajib. Oke. Kemudian yang gambar 3, Uci. Baiklah, menurut saya gambar
Jadi itu tanggapan dari kawan-kawan dari 3 gambar ini. Memang benar adanya gambar ini karena memang sifat jujur dari pelakunya sudah mulai kurang atau hilang. Dan yang harus kita lakukan ketika melihat ini adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak yang terkait. Dan silakan kalau ada pertanyaan dari 3 gambar ini sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Silakan. Siapa? Nada, silakan. Bagaimana apa yang dilakukan jika kita melihat teman sedang mencontek saat ujian? Nah, apakah kita akan melaporkannya kepada guru atau dibiarkan saja? Berikan penjelasannya pada hal tersebut. Nah, bisa ditangkap ya. Kalau ada kawan nyontek pas ulangan, kita harus melapor atau kita diamkan. Kalau melapor kita pasti dibenci kawan tadi. Tidak melapor berarti kita hilang sifat berani kejujuran. Lalu pertanyaan selanjutnya, Nopi. Seandainya ada perselisihan antara 2 orang, nah kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Seandainya kita mengatakan dengan jujur apa masalah sebenarnya, tapi dengan risiko salah satu di antara mereka pasti akan saling bunuh. Nah, bagaimana cara kita menyikapi masalah seperti itu? Apakah kita harus mengatakan yang sejujurnya walaupun ada risikonya? Apa diam saja? Apa bagaimana? Ya, saya tangkap ya. Jadi kalau ada yang ribut, resikonya nyawa. Padahal kita tahu salah benarnya apa yang dilakukan. Silakan selanjutnya, kesadar. Nah, silakan Eka. Pertanyaannya, resiko apa yang dapat terjadi jika kita tidak jujur terhadap diri sendiri? Nah, resiko kejujuran terhadap diri sendiri. Dan itu 3 pertanyaan dari kawan-kawan. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini karena memang menyangkut tentang berani hidup jujur. Jadi sebelum bahas materi dan sekaligus mendiskusikan masalah, Bapak akan bagi kelompok untuk proses pembelajaran hari ini. Silakan disusun sesuai kelompoknya nanti, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 silakan 1, 2, 3, 4. Silakan ke sini. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Silakan ke sini posisikan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum diskusi kelompok, Bapak sampaikan materinya secara umum sebagai fondasi atau landasan awal untuk anak-anak mencari materi dan melakukan diskusi. Pandangan Islam terhadap kejujuran atau keberanian berkata jujur, bersikap jujur. Bagaimana sikapnya? Itu ada hadis pendek. Silakan kelompok 3 dibaca hadisnya. Qulil haqqo walau kana murra. Artinya, silakan nomor 2. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Apa maksudnya? Bahwa kebenaran tidak selamanya baik atau selamanya manis atau selamanya enak diterima orang. Ibaratnya apa? Seperti bisul dikasih obat. walaupun kamu obati ngelus-ngelus, tapi dianggap kayak nusuk-nusuk saking sakitnya. Atau jangan bisul lah, terlalu besar jerawat namanya. Kamu punya jerawat dalam hidung, ada orang megang hidung begini aja tuh udah kayak orang mukul sakitnya, udah sampai otak. Nah, itu sama dengan kebaikan. Katakanlah yang baik walaupun itu pahit. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Seperti contoh, kamu buang sampah sembarangan. Nanti kan karena sudah menjadi kebiasaan buang sampah sembarangan, pas ditegur itu akan sakit. Tapi lebih baik tegur, jangan buang sampah sembarangan daripada tetap terjadi budaya buang sampah sembarangan. Itu untuk dalil dasarnya bahwa katakanlah yang benar walaupun itu pahit.
Kemudian pentingnya sikap berani, bahwa Islam tidak menyukai sikap lemah. Jadi orang lemah itu memang tidak disukai, baik sesama manusia juga tidak suka. Islam juga memandang kurang baik. Contohnya apa? Bahwa negara Islam dulu itu menjadi besar karena memang punya sifat berani. Ada invasi negara dan sebagainya, itu adalah bentuk berani. Kemudian berani membela kebenaran. Karena sifat berani sudah tumbuh, maka umat muslim atau kita sebagai orang-orang Islam akan mudah dalam membela kebenaran. Contohnya, ada orang berbuat salah atau orang dibully kawan. Kalau kita nggak punya sifat berani, kita akan diam aja, nggak akan bisa bela. Tapi kalau udah punya sifat berani, maka ada kawan dibully, kita bisa bela kawan yang dibully atau kawan yang kena aniaya. Dan yang ketiga, berani melawan kejahatan. Kita tahu ada maling kayak gambar tadi. Kalau sifat berani udah tumbuh, maka kita bisa teriak, bisa minta tolong, bisa lapor polisi dan sebagainya. Ini adalah bentuk pentingnya sifat berani. Intinya bahwa sebaik-baiknya orang dalam aspek ini, dalam perspektif ini adalah orang yang paling berani, dan jelek-jeleknya adalah orang yang paling lemah. Untuk perspektif sajaan, ya. Jadi kalau ada orang yang malas atau lemah, karena orang malas itu biasanya dampak dari lemah, itu bisa jadi karena memang nggak ada tumbuhnya rasa sajaan atau sifat berani. Kemudian sifat jujur. Nah, kenapa berani dengan jujur digandengkan? Karena biasanya sifat jujur itu akan tumbuh pada orang yang memang sudah punya sifat keberanian. Kalau dia nggak punya sifat beranian, biasanya sulit untuk menumbuhkan rasa jujuran. Contohnya, kamu ketangkap guru merokok. Ya pas ditanya, itu karena nggak punya sifat berani, pasti akan berbohong nanti. Makanya keberanian dan kejujuran selalu bergandengan. Silakan kelompok 1 baca hadisnya tentang sifat jujur. Jadi kelompok 2. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Silakan kelompok 1 terjemahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kehidupan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Silakan diulangi kalau 3. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada 3 hal kalian dalam hadis ini, ada 3 hal. Ada ada kejujuran, ada kebaikan dan surga. Jadi orang jujur membawa kebaikan, kebaikan akan mengantar ke surga. Jadi intinya kalau jujur masuk surga. Dan lawannya jujur apa? Dusta, kadzib, kadzab, itu masuk neraka. Kemudian contoh kejujuran Nabi. Nah, sebagai suri tauladan kita, Rasulullah SAW sudah pernah memberikan contoh kejujuran. Bahwa Rasulullah SAW membawa barang dengan Siti Khadijah. Ini sebelum Nabi menjadi suaminya. Di dalam Sirah Nabawiyah, Rasul itu masih sebelum Rasul itu
kerja dengan khotijah sebagai pembawa barang dagangan kemudian menjualnya. Ya, karena sikap jujurnya Nabi, maka jualan Siti Khotijah itu untung besar. Ya, makanya salah satu contoh nilai yang ada dalam sikap Rasul, sikap jujur mendatangkan kemudahan dan untung besar. Jadi dalam proses jual belinya Rasulullah mendapatkan kemudahan dan mendapatkan untung yang besar, bahkan lebih besar dari untung yang didapatkan Siti Khotijah sebelumnya. Ya. Kemudian sebaliknya, bohong akan mempersulit segala urusan hidupnya. Ini adalah dampak kalau kita tidak jujur dalam khususnya transaksi jual beli dan pada umumnya dalam proses kehidupan. Jadi hikmah tertinggi dari kita punya sikap jujur itu adalah ada kemudahan, kemudian ada untung besar, baik untung secara material maupun non material. Kemudian macam-macam kejujuran. Pause mereka. Tiga. Macam-macam kejujuran itu ada 3. Yang pertama dalam niat. Ini sebenarnya tempat jujur, macam-macam jujur berdasarkan tempatnya. Yang pertama dalam niat, bahwa motivasi dalam setiap kegiatan. Ini adalah jujur dalam niat. Contohnya kamu sholat, kalau niatnya jujur atau jujur dalam niatnya memang benar-benar sholat karena Allah. Tapi kalau enggak jujur dalam niat, ya sholat karena biar kelihatan rajin dan sebagainya. Kemudian kedua jujur dalam ucapan. Jadi pemberitahuan sesuai dengan realita. Jadi kalau ditanya A, jawabannya A. Jangan ditanya A, jawabnya entah mana, entah apa yang dijawab. Itu enggak jujur dalam ucapan. Kemudian jujur dalam perbuatan itu adalah seimbang antara lahir dan batin. Ini seperti KPK tadi, korupsi, KPK, pencurian sebagainya. Ini adalah tidak jujur dalam perbuatan. Kenapa? Karena nuraninya itu pasti menolak perbuatan dari pencurian, korupsi. Tapi karena tetap melakukan, maka berarti tidak jujur dalam implementasi atau dalam perbuatan. Kemudian berdasarkan objeknya, kalau berdasarkan objeknya itu ada 3 juga. Jujur pada diri sendiri atau tidak berbuat buruk pada diri sendiri. Ya, jujur pada diri sendiri. Contohnya kamu punya penyakit mah, maka kalau bentuk jujur pada diri sendiri, kamu jangan begadang. Karena kalau begadang penyakit mahmu kambuh. Atau jujur pada orang lain. Yang kedua, menjawab dan beritahu yang sebenarnya tidak berbohong. Ini kalau pada diri sendiri. Baik sikap, kalau omongan ya jujur jawabnya. Kalau sikap jujur dalam berperilaku. Kemudian ketiga jujur pada Allah, jujur dengan kewajiban dan larangan Allah. Jadi ya benar-benar jujur. Kalau ditanya udah sholat, jawabnya sudah. Kalau sudah, kalau belum, belum. Kalau belum jawab sudah atau sudahnya belum, berarti ini tidak jujur pada Allah dan juga tidak jujur pada orang. Pengecualian. Ini 3 pengecualian yang boleh tidak jujur. Yang pertama, boleh tidak jujur kepada siapa ini? Pasangan. Kalau sudah punya istri atau punya suami, boleh tidak jujur kepada suami istri. Tapi tujuannya adalah dengan tujuan agar keluarga tetap harmonis. Contohnya yang punya istri, istrinya masak terlalu pedas, terlalu asin. Ditanya, gimana masaknya? Mantap. Awak mie makannya tapi bertemu yang paling asin. Atau yang nggak boleh tuh memang tidak jujur karena bukan nggak ada tujuan lain. Ya. Kemudian pada orang bertanya dengan tujuan menyelamatkan nyawa,
ada satu hadis dalam sejarah bahwa Rasulullah ketika berdiri itu ada orang lari dikejar orang. Nabi tahu kalau orang itu dikejar karena mau dibunuh. Setelah orang itu lewat, Nabi duduk. Kemudian yang ngejar itu datang menanya, ada enggak orang lewat sini? Nabi jawab gimana? Selama saya duduk di sini, tidak ada orang yang juga. Jujurnya memang Nabi duduk. Tadi orang tadi jalan masih berdiri. Tapi bohongnya juga ada. Tapi demi keselamatan. Kemudian yang ketiga, jika ada orang berselisih namun dengan cara yang baik, itu mendamaikan orang yang berselisihan. Nanti sesuai dengan masalah pertanyaan yang sinopi tadi. Nah, kalau tiga ini boleh tidak jujur? Selain ini tidak boleh, ya? Tidak boleh. Ini sebagai pengecualiannya, karena kaidah usul fikih kullu syai'in mustasnayat. Setiap sesuatu hukum itu pasti ada pengecualiannya. Kemudian hikmah dari sikap jujur. Ini yang didapat kalau orang jujur. Nanti kebalikannya kalau untuk orang yang berbohong. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang, karena nggak dikejar dengan kebenaran yang belum terbuka. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam hidup. Ya, kalau udah jujur, nggak mungkin orang akan benci. Kalau masalah benci ke dia itu urusan orang, tapi minimal kebanyakan orang nggak akan benci. Ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Ini khususnya dalam api neraka. Kemudian keempat, membawa kepada kebaikan, karena tadi hadisnya fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kemudian terakhir, dicintai Allah dan Rasulnya. Karena ini memang jujur itu adalah salah satu sifat wajib dari Rasul. Apa sifat wajib Rasul? Yang pertama, sidik. Kedua, amanah. Ketiga, adil. Dan keempat, sidik, amanah, adil. Dah, sudah. 3. Dah, rekan-rekan, itu tadi materi tentang berani hidup jujur secara materi berani hidup jujur yang pada umumnya atau secara umum. Kemudian selanjutnya silakan diskusi kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Yang pertama, pertanyaan kelompok 1 atau pertanyaan medan dijawab oleh kelompok 2. Apa tadi? Kalau dalam ujian kita lihat kawan yang nyontek, apa yang kita lakukan? Pertanyaan si Nopi dijawab oleh kelompok 3. Kalau lihat orang ribut, kita tahu salah benarnya, tapi resikonya nyawa. Apa yang kita lakukan? Kemudian pertanyaan kelompok 3 dijawab kelompok 1. Apa yang terjadi kalau kita tidak jujur pada diri sendiri? Ya, silakan cari materinya, baca di internet, baca di artikel yang sudah saya kirim di WA group, kemudian didiskusikan. Nanti salah satu perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Sumbernya yang dari internet. Jawabannya ada, cuma sumbernya sesuai materi yang ada di ini. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi, yaitu apa yang terjadi jika kita tidak
Nah, silakan kelompok 3 dikomentari jawaban dari kelompok 1. Silakan. Jadi gini kata Sinta tadi, dampaknya adalah salah satunya kita tidak merasa tenang. Nah, ketika kita jujur untuk kebaikan, contohnya seperti yang tidak dijelaskan oleh Bapak tadi, apakah kita ketika tidak jujur tentang itu, apakah kita akan tidak tenang juga? Nah, silakan kelompok 1 tanggapi sanggahan dari kelompok 3. Silakan. Menurut kami tenang, karena itu ada alasan tertentunya dan mencapai keharmonisan. Nah, silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ketika dalam ujian kita melihat teman mencontek apa yang harus kita lakukan, kami memperoleh materinya dari majalah dris.com. Sikap yang harus kita lakukan saat melihat teman mencontek, kita harus menasihati dahulu. Tetapi jika dia masih mengulangi mencontek, kita harus melaporkannya ke guru karena sikap mencontek adalah tindakan yang tidak terpuji yang biasanya dilakukan oleh orang yang malas belajar. Silakan tanggapi jawaban dari kelompok 2. Nah, silakan sampaikan sanggahannya dari hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Baik, saya akan menyangka dari kelompok 2 tadi. Bagaimana kalau kawan itu mempunyai dendam ke kita? Ya. Kalau dendam gimana jawabannya? Silakan. Baik, saya akan menjawab. Apapun resiko yang kita terima ataupun bagaimanapun tindakan orang kita harus tetap melaporkan karena itu merupakan sikap berani dalam melakukan kejujuran. Nah, silakan kelompok 3 sampaikan hasil diskusinya untuk dipahami kelompok lain. Silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari Novi. Ya, pertanyaannya, ketika kita melihat dua perselisihan dan kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan ketika kita cerita maka akan timbul mereka saling bunuh. Apa yang harus kita lakukan? Jadi setelah kami baca dari bbc.com, kami menyimpulkan sebaiknya kita tidak menceritakan apa yang sebenarnya, karena sesuai dengan ajaran hidup jujur bahwa kita boleh berbohong demi menyelamatkan nyawa seseorang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bos. Sampaikan sanggahan dari kelompok 2. Silakan. Baiklah, kami akan menyanggah jawaban dari kelompok 3 tadi. Kalau kita tidak menyampaikan secara benar, terus kapan kebenarannya akan terbukti? Ya, silakan dikomentari. Ketika kasusnya sudah sampai taraf pembunuhan, maka kasusnya sudah termasuk besar dan lebih baik dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, dilakukan pada pihak berwajib dan akan terbuka di pengadilan nanti. Nah, kan dilakukan. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah diskusi kelompok dan semua masalah sudah terjawab semuanya dan semuanya sudah disimpulkan oleh kelompok masing-masing. Sekarang kita simpulkan proses pembelajaran kita hari ini dari materi-materi yang sudah disampaikan dan hasil diskusi kelompok masing-masing. Yang pertama, bahwa kejujuran atau berani hidup jujur berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Qulil haqqo katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Kemudian macam-macam kejujuran ada 3, jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Kalau menurut objeknya, jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada 3 pengecualian yang boleh tidak jujur
kita foto dengan tujuan harmonisasi. Yang kedua adalah kepada orang bertanya dengan tujuan menyelamatkan nyawa. Dan yang ketiga adalah dalam mendamaikan perselisihan dengan cara yang bijaksana atau dengan cara yang baik. Setelah kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, silakan kalau ada masih ada pertanyaan yang belum dipahami dan silakan. Silakan bisa. Baiklah, saya akan bertanya. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang sering berbohong pada kita? Nah, bagaimana kalau ada orang yang sering bohong pada kita? Gimana kita menyikapinya? Silakan jawab. Tina, silakan. Yang pertama, kita harus tabayun atau konfirmasi apa yang disampaikan. Kedua, tetap mempercayai selama kita masih mengetahui kebenarannya. Ketiga, menasihati agar tidak berbohong lagi. Ya, silakan silakan. Ya, semoga semua materi bisa ditangkap dengan sempurna, dengan maksimal. Dan untuk melengkapi penangkapan materi pada hari ini, nanti Bapak kirim tugas ke WA grup kelas, nanti silakan dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Dan sekarang terakhir, silakan buka HP masing-masing. Silakan buka HP masing-masing dan buka Google Form yang sudah Bapak share linknya di grup kelas. Silakan dijawab sekarang. Silakan. Dijawab masing-masing, nggak boleh kerjasama. Dan teman sekalian, setelah Bapak buka Google Drive-nya, seluruh jawabannya sudah masuk ke HP, ke dalam Drive Bapak, dan semuanya sudah menjawab sempurna dan semuanya lulus KKM. Sekarang kasih aplaus untuk semuanya. Kemudian sebagai bentuk pengayaan dan tugas di rumah, Bapak kirim link artikel ke WA grup kelas, nanti silahkan dibaca. Kemudian dicatat materi yang penting, kemudian ditulis materi yang tidak paham. Minggu depan kita sebelum proses masuk ke kompetensi dasar yang selanjutnya, kita bahas dulu beberapa materi pengayaan yang Bapak kirim. Kita upload untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu semangat dalam belajar dan mendapatkan manfaat dari semua materi yang sudah disampaikan. Mungkin itu untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.